Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Pada hari ini kita akan memasuki materi ketiga dalam pembelajaran PAI terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian, dalil dan nama-nama kitab beserta nama nabi penerima. Kemudian yang kedua kita kemarin sudah membahas terkait dengan kiat-kiat menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dan sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau yang di nomor 2 kemarin kita di materi kedua kita membahas tentang hubungan antara umat muslim dengan kitab Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan umat Islam dengan umat-umat yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, seperti yang kita tahu, ya, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa. Salah satunya adalah Al-Quran. Nah, penerima kitab-kitab yang terdahulu itu mereka dikenal dengan ahli kitab. Bagi mereka yang memahami kitab-kitab atau mempelajari kitab-kitab yang dimiliki pada waktu itu. Nah, umat-umat yang disebut ahli kitab ini yaitu umat Yahudi yang dia beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang mereka beriman kepada kitab Injil. Mohon maaf, kitab Taurat dan Zabur yang untuk Yahudi tadi ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan overview terkait waktu turunnya atau kapan diturunkannya kitab-kitab selain Al-Quran itu kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai dengan pedoman bagi Bani Israel. Nah, isi pokok dari kitab Taurat ini dikenal dengan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Nah, nama Taurat itu berarti hukum atau syariat. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa dan Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat pada saat itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Ini yang pertama yang turun adalah kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi kaum Nabi Daud yang disebut juga dengan kaum Mazmur. Mohon maaf ini klarifikasi Bapak yang di awal tadi. Ya, kaum Mazmur. Nah, kitab Zabur ini berisi nyanyian atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ilahiyah yang telah diberikan. Nah, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Nah, bahasa yang digunakan dalam Zabur adalah bahasa Kipti yang secara umum kitab Zabur itu berisi tentang beberapa zikir atau pengajaran dan hikmah. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel kala itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk pedoman bagi Bani Israel. Nah, kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem sekitar permulaan abad 1 Masehi. Pada awal diturunkan. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Nah, kitab Injil berisi tentang ajaran hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani atau yang biasa sekarang kita sebut Kristen atau Katolik. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran seperti yang kita tahu ini diturunkan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu
yaitu antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu ini di Gua Hira. Setelah itu turunlah wahyu berikutnya secara berangsur-angsur sampai seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah. Sebagai umat Islam, kita mesti mengamalkan membaca Al-Quran, kemudian mengkaji sekaligus mengambil pelajaran dari kitab Al-Quran. Nah, dari keempat pemeluk kitab ini, hubungan dengan Islam itu sangat harmonis ya. Ya. Nah, hubungan harmonis ini didasari pada saling penghormatan dan penghargaan. Meskipun memiliki kitab-kitab suci yang berbeda, ada pemahaman bersama tentang sejarah yang sama dengan nabi-nabi yang sama dan kitab-kitab suci yang sama. Namun, perbedaan interpretasi dan praktek keagamaan yang telah berkembang menghasilkan agama atau keyakinan yang berbeda. Namun pentingnya adalah di sini menemukan titik temu persamaan dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, hubungan harmonis antara umat beragama dapat dijaga dan diperkuat. Nah, ini untuk mencakup segala perilaku, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama dalam membangun masyarakat, seperti halnya kerjasama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab dan para penduduk Madinah lainnya yang tertuang dalam piagam Madinah. Oke, terima kasih. Ini saja materi pada hari ini. Apabila ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.